Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Uswatun Hasanah dari Prodi Sastra Bahasa Inggris akan menyampaikan resumen dari awal PBAK hingga hari kedua. Hari pertama, peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini, mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 mahasiswa. Materi pertama, akademik. Pemateri Wakil Rektor 1 UIN Malang, yaitu Profesor Dr. Ummi Sumbulan MAG. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, ada Psikolog, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Kini, UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk riset dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswa seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris dan bahasa Arab dan Mandarin, rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh, dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dan mata kuliah profesi dengan KKN dan yudisium hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dan mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas dan matkul, program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, Learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA, dosen penasihat akademik. Materi kedua, pemateri Dr. Haji Ahmad Fattah Yasin MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu berpikir ilmiah. Mahasiswa harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami,
dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan, dan lain sebagainya. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam masyarakat, UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPII, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan apresiasi mahasiswa, bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, HMPS, dan HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi dari saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2 namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulus UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, dan juga bisa menjadi lain. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN Maliki, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya hanya turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membantu herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Hari kedua, DEMA. DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketua Farhan Adi Mura Sandi, jurusan Farmasi. Wakil Ahmad Faid, jurusan Psikolog. DEMA merupakan organisasi intrakampus OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan mengustrisikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. SEMA Senat Mahasiswa. Ketua Muhammad Andi Faroni. SEMA merupakan organisasi kemahasiswaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA: advokasi, legislasi, kepengawasan, penganggaran, membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA: mengawasi dan mengontrol DEMA-U, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA-U, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA-U, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA-U, menjadi mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA: membantu undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwah, mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul dalam negara dan di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan. UKM Menwa, organisasi bersejarah Jenderal Ahmad Hussein Nasution, 1959 di Jawa Barat. Semboyan: penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu
artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa, mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Logo ada dua, yaitu logo Mahasurya tingkat provinsi dan Wira Jakti Yuda di UIN Malang. Arti lambang Wirayuda 811-8 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa se-Jawa Timur. Wira Jakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti, membantu TNI Polri dengan rektor, latihan lempar pisau, menembak, dan bela diri, karate dalam hal karate. UKM Pramuka, rencana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandra bulan 2021 berlandaskan ulul albab dan pamangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja Anjang Sana, Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas. Perkemahan Wirakarya, temu alumni atau family gathering, musyawarah Bandega. Tugas rapat kerja, rapat bulanan, rapat interbidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook, and memo, dan lain-lain. Salah satu Dewan OPS Diklat UKM PMI, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemasyarakatan. Didirikan Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lembaga Burung Raja Wali, program kerja pengurus inti, rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, Mustafa 29, Dis Natalis, 6 bidang, sosial keagamaan, dikten, pengendalian latihan bersama ujian PMI dan para ujian PMI. Diklat Sara, forum fisilator, rutan kesehatan, cek obat, edukasi kesehatan, dorong darah 1 tahun 3 kali, delegasi, tim kes, penelitian pengembangan. UKM GGB, Gema Gita Bahana, berumur 6 tahun, pengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not, angka, blok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. UKM SR, Seni Religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpinnya agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, dan berjunjung tinggi, terutama dharma perguruan tinggi. Divisi kaligrafi, kiroah, MC, qosidah, nasyid, sholawat, gambus. UKM teater, berumur 35 tahun, terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. UKM Mapala Turisina, organisasi pencinta alam, itu rekreasi, mendaki, sosial, bencana alam, olahraga, mendaki gunung, panjat tebing, orat, susur goa, dunia. UKM Junior, unit olahraga, wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga, yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatan latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. UKM Kopma Padang Bulan, dibentuk 9 Maret 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SHMPD. Stafnya usaha, pengurusan Kopma, Republic Relation, pemasaran, personalia, karyawan. Big event yaitu Kopma Fair, Jikmen Regional Jawa Timur, Diksar. Unit usaha Kopma, minimarket, counter pulsa, tempat fotokopi, usaha catering. UKM
Kumus Komunikasi Musik Studio 3. 6. Departemen Event Organizer, Departemen Studio Jantung Kumus, Musik Manajemen, Departemen Multimedia mengelola segala konten, Departemen Public Relation, Pusat Info Internal Eksternal, Departemen Social Development. Spesifikasi: player, vokal gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain, dan not player, event organizer, sound engineering, mic, multimedia, home recording. UKM Taekwondo merupakan awal dari ranting Universitas Brawijaya. Didirikan pada tanggal 11 April 1995. Tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutin, try-in, agenda rutin tiap tahun. Gas Huku, agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor. Diklat, pendidik latihan, penerima anggota baru. UKM Jepret Club atau JC. Klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi. Anggota UKM Semalang Raya. Moto, aku ada untuk mengabadikanmu, bersamamu kuliah dunia nyata. Kegiatan diklat pameran hunting besi. UKM Simfoni. Platform Simfoni. Program harian Simfoni, Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim, Zaman Now, Halo Kampus, Freiland. Program mingguan, Simfoni Weekend Show, Debug, Simfoni Soccer, Press Sunday, Top Card, Soda, Dairy Mami, English Day, Yaumul Arabi. Program unggulan Off Air, Simfoni Indie Awards Station. On Air, Daily Program and Weekly Program. UKM LKPM 2M. Lembaga Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Mahasiswa. Berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro-biro LKM 2M. Kajian, melatih nalar melalui kajian. Penelitian, melatih memiliki kemampuan menulis naskah, riset, dan lain-lain. Keorganisasian, LKPM 2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. Aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata, buku maupun media sosial. UKM UAPM Inovasi. Unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Visi memihak kesadaran nurani. Filosofi teks UAPM melambangkan independensi. Produk Kipos berupa koran kumpulan isu ranah kampus dan majalah berupa majalah tahunan berisi depth new yang kritis analitis. Agenda rutin, diklat tingkat dasar, grading skill, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, diskusi rutin, kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Pembicara Muhammad Hasanuddin Wahid, MH, anggota DPR RI. Dosen tidur nggak dibayar, kalau DPR tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya sudah diwakili sama wakil rakyat. Mau jalan-jalan ke luar negeri, cukup diwakili saja sama wakil rakyat. Nah, itu bahayanya wakil rakyat. Mereka seharusnya sadar bahwa mereka itu jonggosnya rakyat, harus melayani rakyat. Saya bisa sampai di sini itu ya karena UIN Malang. Saya diajari banyak oleh UIN Malang. Dulu saya dipilih sebagai HMJ dan juga Presiden BEM. Semua pengemblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini.
Saya tidak pernah malu bilang alumni UIN Malang agar stray topi lulusan UIN ini tidak hanya menjadi ustadz. Lulusan UIN Malang ini bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang itu bisa berkiprah di mana saja. Kita ingin lahir dari UIN ini ahli-ahli di berbagai bidang agar nama UIN Maulana Malik Ibrahim ini bernafas sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan COVID-19. Kunci penanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin progres. Orang Indonesia kurang disiplin progres, jadi COVID susah untuk hilang. Tingkat kepahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker saja susah, gimana mau sembuh dari COVID? Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun, semua negara turun. Tetapi kita sudah mengalami kenaikan dari year of year. Kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya pembeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu terjadi inflasi tipis. Dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Kalau dampak sektor pendidikan, banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu kebijakan sektor pendidikan pandemi ini adalah memberi bantuan kuota data internet, bantuan subsidi, BLT, dan lain-lain. Sekarang kita berada di era digital 4 dan akan menuju 5, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT banyak. Siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kelakuan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, pasar. Peran dan peluang UIN. Arus utama pengembangan teknologi digital, link match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, epicentrum ajaran agama eksklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul, keagungan moral dan spiritual, cenderung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesalahan peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia, harus dengan ilmu. Mau kuasai akhirat, harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya, maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi mahasiswa UIN Malang harus punya 2 arus besar, adalah Sunni dan Syi'i Islam. Sosial liberals seperti Islam, liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Pada moderasi dalam Islam. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologi wasatiyah berarti jalan tengah, middle path, posisi tengah, keadilan. Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menuju tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun adalah risiko logik atau logika teks serta konteks. Dasar teologi Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dan Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia?
Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni antar pemeluk agama Islam. Historitas Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan dan harmoni. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang berkaitan dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab Amerika, oil politik Depnis, dan hipokrasi peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam penguatan dan mendesimitasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaannya sesuai. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.